setelah mungkin agak besar, udah kelas 6, saya tanya lagi, Nat, mau nggak sekolah sama Bapak di Bandung? Nah, akhirnya mungkin si anak mungkin keingatan terus ya. Suatu saat tiba-tiba datang dengan orang tuanya ke saya ke panti asuhan. Hargai segala usahamu, jangan kecilkan apapun pencapaianmu. Cari inspirasi, berarti untuk berbagi, ceria bersama di Diary Nadia and Friends. Nah, teman-teman, kita kan baru tahu ya dari Teh Nadia aja. Nah, supaya kita lebih tahu, kita boleh kan Teh ya? Mau lebih tahu? Kita tanya-tanya aja deh langsung ke Pak Warsa. Nah, Pak Warsa, gimana sih Teh Nadia waktu kecil gitu? Terima kasih. Awalnya saya dan tim dari kesehatan dan juga tim yang biasa melaksanakan ada pengobatan gratis, ada hitanan massal ke kampung-kampung, ke daerah Cianjur Selatan. Sampai dari tahun berapa, sudah sampai 14 kali saya ketemu dengan Nadia. Kebetulan orang tuanya almarhum Bapak Maksum adalah salah satu tokoh masyarakat di sana yang biasa menyantuni masyarakat sekitar, senantiasa memberilah kepada masyarakat sekitar, diantaranya suka menolong gitu ya. Yang itulah tokohnya dia tuh. Saya ketemu dia baru usia masih kecil SD. Siapa namanya? Nadia gitu ya. Suka ini sama saya. Nad, mau nggak sekolah sama Bapak di Bandung? Saya Bapak. Malu masih kecil, malah ditanya malah main-main ke sana kemari. Terus saya tiap tahun ke sana, setiap tahun baru Islam, saya laksanakan hitanan massal di tempat ayahanda beliau. Setelah mungkin agak besar, udah kelas 6, saya tanya lagi, Nat, mau nggak sekolah sama Bapak di Bandung? Akhirnya mungkin si anak mungkin keingatan terus ya. Suatu saat tiba-tiba datang dengan orang tuanya ke saya ke panti asuhan. Nadia, terus saya ngobrol, kebetulan saya dengan orang tuanya sudah seperti saudara karena kita sama-sama bergerak ya di bidang sosial gitu ya. Jadi karena sering ketemu jadi sudah seperti saudaranya dengan orang tuanya. Tiba-tiba, Pak, Nadia ini kan sering ditanya oleh Bapak, mau nggak sekolah di Bandung? Ternyata dia ingin sekolah di Bandung, katanya seperti teman-teman yang lain yang ada dari kampungnya gitu ya. Ya alhamdulillah ya, kalau mau di sini dengan kondisi ya seperti ini gitu ya. Akhirnya waktu itu Nadia dititipkan oleh alahandannya almarhum Bapak Maksum waktu masuk usia 10 tahun ya, karena dia itu ikut akselerasi di SD-nya. Jadi tidak 6 tahun di SD-nya, baru berapa tahun sudah ikut ujian, udah lulus, ya akhirnya ya lewat loncat ya. Jadinya 10 tahun sudah tamat SSD gitu ya. Ya memang anaknya pinter gitu ya. Kalau nggak mungkin kalau anaknya yang mungkin mohon maaf kurang pinter gitu ya, kalau bisa ikut akselerasi. Akhirnya 10 tahun sudah masuk SMP. Waktu itu masuk ke SMP Muhammadiyah ya selama 3 tahun. Setelah tamat saya tanya mau kemana sekolahnya, ya akhirnya mau ke SMA Muhammadiyah Kancil ya, masih sama Muhammadiyah tetapi tempatnya berbeda. Akhirnya di SMA. Setelah tamat SMA waktu itu saya tanya, kebetulan ada juga salah satu donatur yang ingin menyekolahkan Nadia, ingin di Fakultas Kedokteran, waktu itu salah satu dokter ya. Akhirnya ikut daftar tes, tetapi belum rezeki Nadia, akhirnya gak masuk di Fakultas Kedokteran. Setelah mungkin gak masuk, belum rezekinya, saya tanya, Nat mau kemana?
mau ke perawatan atau mau kemana, atau mau ke analis kemana, dia memilih ke kebidanan. Ya, meskipun waktu itu saya tanya, Nad, mohon maaf kalau kebidanan, kebetulan Bapak sendiri kerja di rumah sakit, untuk peluang mencari kerja itu kalau di rumah sakit artinya agak susah, karena kebidanan itu khusus gitu ya. Jadi beda dengan seperti perawat kan bisa kemana-kemana gitu ya. Kalau kebidanan khusus untuk di kebidanan. Nggak apa-apa, malah saya ingin nanti setelah selesai mengabdi di kampung, karena di kampung itu sangat sulit untuk bisa mencari bidan gitu ya, untuk melahirkan aja sangat sulit gitu ya. Ya alhamdulillah dengan yang tulus, niat yang baik ya, akhirnya kuliahlah di Stikes Aisyah, ngambil kebidanan ya. Itulah akhirnya sampai kemarin beres dan sudah uji kompetisi dan alhamdulillah lulus ya. Nadia kecil memang pinter anaknya, meskipun ya biasa agak ini ya, agak beda dengan yang lain, dari bicaranya, dari ininya beda ya dibanding teman-temannya yang lain gitu ya. Itulah Nadia gitu ya. Di sini ada yang sama-sama, mungkin di sana Teh Amai ya, sama Teh Rahma, Teh Sirob, mungkin yang sering sama-sama kebetulan ini. Dia mungkin lebih tahu dengan sehari-hari Nadia ini. Ya jadi insya Allah anaknya dari memang pinter, sekolahnya rajin, juga dari segi bergaulnya juga inilah bisa menyesuaikan gitu ya. Kata orang Sunda mah tidak isin nyogrogkeun gitulah ya. Jadi bisa mengikuti gitu ya. Seperti mungkin sudah dilihat di YouTube atau di mana dia kemarin diwawancara di berbagai macam TV ya. Alhamdulillah nggak ini ya, nggak ada jomplang lah gitu. Nah, buat kawan-kawan ada ini nih, door prize ya, yang pastinya yang maju pasti dapat hadiah dong ya. Nama Teh Nadia dan juga tanggal lahir Teh Nadia. Siapa yang tahu? Mana di belakang? Sini maju, sini. Coba. Nah, nama Teh Nadia apa? Teh Nadia Mestika Rahayu. Kurang satu. Kurang satu. Neng Nadia. Yang kencang. Nama Teh Nadia yang lengkap siapa? Neng Nadia Mestika Rahayu. Betul Teh? Betul. Nah, lahirnya. Lahirnya di mana? Cianjur. Berarti udahlah kasih hadiah ya. Kasih hadiah yang ini nih. Silahkan. Makasih ya. Tepuk dulu dong buat temennya. Karena udah berani ke depan. Gimana, seru? Senang hatinya, senang? Alhamdulillah. Terima kasih untuk Bapak yang sudah menyempatkan waktunya dan berbagi cerita kepada kami bahwa Teh Nadia kecilnya seperti apa. Dan sangat menginspirasi ya Teh ya. Iya. Oke, terima kasih juga untuk kawan-kawan semua ya. Cukup sekian hari ini. Jangan lupa